Om Swastiastu. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Irawan Jaya. Saya mahasiswa dari Kampus Staf Dharma Nusantara, Jakarta. Saat ini saya mengambil mata kuliah Retorika dan Public Speaking yang diampu oleh dosen Dr. Haji Ismawati Asri MM. Baik, di mata kuliah ini saya akan memerankan profesi sebagai pembawa pidato tokoh dunia yang bertemakan perdamaian. Baik, silakan menyaksikan dan jangan lupa untuk like and subscribe-nya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam. Semoga Tuhan damai bersama kita semua. Selamat pagi yang terhormat Mr. Wang Chao, President of Chinese People Institute of Province of Price, Mr. Q Yung, Chairman of the World Peace Forum and President of Tionghoa University, serta para delegasi dan para undangan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi saya berada di forum perdamaian dunia ke-8 dan menjadi pembicara utama dalam pleno yang bertemakan International Conference and World Order. Tema yang sangat lekat dengan isu perdamaian ini biasanya akan menghangat seiring isu adu kekuatan yang terjadi di antara negara-negara yang dinilai maju dalam pertumbuhan ekonomi. Di abad 21 ini, ketika hampir semua negara telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, justru atmosfer peperangan seperti selalu membayang-bayangi dunia. Saudara-saudara sekalian, dalam forum ini saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu siapakah sebenarnya yang hendak dihancurkan di abad 21 ini? Inikah arti kemerdekaan yang dengan susah payah telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita? Inikah arti dari kemajuan teknologi? Apakah teknologi diciptakan untuk menyulut peperangan atau sebenarnya untuk memperkokoh perdamaian? Saudara-saudara, Indonesia adalah negara yang telah merdeka setelah penjajahan selama 350 tahun. Di dalam kemerdekaan ini, para pendiri bangsa telah memberikan Pancasila sebagai dasar negara kami. Dan juga penting bagi Indonesia bahwa di dalam pembukaan konstitusi kami telah dituliskan bahwa Indonesia akan selalu membantu aktif perdamaian dunia. Saudara-saudara, jika kita bersepakat menciptakan perdamaian dunia, maka lenyaplah sebab-sebab pertikaian, lenyaplah sebab-sebab ketegangan, dan kita akan merasa tenang. Lenyaplah sebab-sebab peperangan, dan kita akan merasa damai. Lenyaplah segala kebencian, permusuhan, dan keserakahan dengan duduk bersama. Gunakan pikiran dan hati yang tenang.
Lenyapkan semua itu dengan dialog konstruktif. Lenyapkan semua itu dengan musyawarah mufakat. Temukan dan putuskan prinsip-prinsip yang disetujui secara bersama untuk menyelesaikan pertentangan. Ada sebuah prinsip yang sesuai dengan amanat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu prinsip persamaan kedaulatan bagi semua bangsa. Satu prinsip untuk menghormati, menghargai, mengakui dan melindungi penggunaan hak-hak asasi setiap manusia dan hak-hak nasional asasi setiap bangsa. Itulah prinsip yang harus diterima, dipegang teguh dan dijalankan oleh setiap bangsa. Saudara-saudara, Bapak Bangsa Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia, Dr. Insinyur Soekarno atau Bung Karno, di hadapan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1960 telah menyampaikan gagasan tentang establishing the world order, common responsibilities, joint management, and shared benefit. Gagasan yang disampaikan beliau dalam pidato yang berjudul To Bridge the World Alliance. Dalam momen bersejarah tersebut, Bung Karno mengatakan bahwa adalah tidak adil mengucilkan suatu negara dari pergaulan antar bangsa. Saat itu secara terbuka, Bung Karno memperjuangkan keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperjuangkan penyatuan kembali rakyat di Korea, Vietnam, dan Afrika yang dipecah belah oleh imperialis, juga memperjuangkan kemerdekaan Aljazair serta kemerdekaan ekonomi bagi Kuba dan Laos. Bung Karno mengajarkan bahwa perdamaian tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan. Kemerdekaan adalah buah dari spirit pembebasan, spirit yang harus selalu hidup, tidak hanya untuk bangsa sendiri, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat kita membantu memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian. Perjuangan untuk kedua hal tersebut senantiasa dibenarkan dan senantiasa benar. Manusia di bumi ini telah merasakan begitu banyak kesengsaraan yang diakibatkan oleh perang. Di masa modern ini, kita telah mengalami perang dunia ke-1 dan ke-2. Belum lagi masalah yang sampai saat ini belum juga selesai, seperti Korea Utara dan Korea Selatan, Palestina, dan beberapa negara di Timur Tengah. Kita pun dikejutkan dengan tragedi kemanusiaan yang muncul di beberapa negara. Dengan menggunakan isu agama, padahal kita ketahui bersama telah banyak usaha aktif dari kita semua, seperti pembentukan lembaga-lembaga dunia untuk perdamaian, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang harus bekerja. Indonesia pun dengan aktif melakukan hal tersebut secara konkret, seperti halnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955, membangun gerakan non-blok, serta sejak tahun 1957 hingga saat ini telah mengirimkan 23 pasukan pemelihara perdamaian yang disebut dengan Kontingen Garuda atau Kongga. Saudara-saudara sekalian, haruslah kita selalu ingat bahwa bumi yang kita diami itu hanyalah satu. Maka kita sendirilah yang harus menjaga dan melestarikannya. Kita harus menyadari jika setiap pertentangan selalu dimaknai sebagai perang, maka pertentangan tersebut pasti
akan berujung dengan bahaya bagi peradaban manusia. Padahal kita semua pun sebenarnya tahu nasib umat manusia tidak dapat ditentukan oleh hanya segelintir bangsa atau golongan yang merasa dirinya besar dan kuat, atau bahkan yang merasa dirinya paling benar dan suci. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan umatnya untuk menggunakan hak prerogatif Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak seorang pun manusia berhak menggunakan bom-bom hidrogen atau senjata biologis atau bom nuklir seperti yang telah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Tidak ada satu bangsa pun berhak untuk menyebabkan kehancuran bagi bangsa lain. Tidak ada suatu sistem politik pun dan tidak ada suatu organisasi ekonomi pun yang layak memusnahkan dunia. Setiap bangsa, sekecil apapun, berhak bersuara, dan suara sekecil apapun berhak untuk didengar dalam upaya keamanan dan perdamaian dunia. Bung Karno mewariskan kepada kami satu cita-cita, yaitu cita-cita tentang perdamaian untuk mencapai suatu dunia yang lebih baik, suatu dunia yang bebas dari sengketa dan ketegangan, suatu dunia di mana anak-anak dapat tumbuh dengan bangga dan bebas, suatu dunia di mana keadilan dan kesejahteraan berlaku untuk semua orang, suatu dunia di mana terdapat keadilan dan kemakmuran untuk semua orang, suatu dunia di mana manusia dapat mencapai kejayaannya yang penuh, suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam dunia damai dan persaudaraan. Saudara-saudara, jadilah bagian dari perjuangan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Senandungkanlah nyanyian perdamaian di hati dan jiwa kita. Mari bergandengan tangan dalam semangat persaudaraan dan solidaritas. Yakinlah suatu hari kelak pasti akan terbit matahari perdamaian, matahari emansipasi yang membawa terang ke seluruh penjuru dunia. Dunia baru tanpa penindasan,